biasanya masih di OS obrolan jalan. Tema kita malam ini adalah ingin yang diprioritaskan atau yang dipastikan. Inginnya diprioritaskan atau dipastikan. Boleh. BCA sih katanya. B. B apa? Bahagia. C. Cuma A. Ada yang lain. Ada yang lain. Kok rasanya nyesek ya? Malam ini kita masih di suasana pinggir pantai. Tepatnya di Pantai Liora. Nah, di Pantai Reviola. Salah sedikit nggak ngaruh lah. Agak bengkok sedikit nggak ngaruh. Pantai Reviola kita akan cerita dan kulik-kulik tentang cerita kehidupan dan juga asmara pastinya. Berarti curhat ya? Curhat dong. Iya dong. Salah. Curhat dong. Jangan sebut merek. Oh iya. Oke, Dok. Pertama kali Is. Ya, Is. Salah terus aku. Biasa itu. Ini mulai dari apa nih? Is. Apa yang mau ditanyain dulu? Kok bisa kamu ketemu Soki itu kayak mana ceritanya? Ketemu Soki itu hanya sebuah kebetulan dari alam semesta yang suka bercanda ini. Banyak kuat. Kok aku jadi malu ya? Enggak, sebenarnya kayak gini ceritanya. Karena awal ketemu sama Soki itu sebenarnya satu join sih. Maksudnya satu lettingan di PT kan masuk bareng gitu kan. Pas masuk PT pas di ruang training bareng gitu kan. Kebetulan waktu kalau misalnya aku ketemu sama orang baru yang satu angkatan gitu kan, aku kayak berubah jadi ekstrovert gitu. Ekstrovert. Nah, Kayak itu bedanya ekstrovert sama introvert itu apa? Aku kalau misalnya baru kenal orang sama yang baru gitu kan, apalagi maksudnya yang seangkatan yang seangkatan itu ekstrovert tuh kayak SKSD sok kenal gitu kan, sok kenal sok dekat. Oh, berarti lawan katanya in ya. In ya. Tapi kalau nanti pas sudah kenal gitu kan, tapi udah kenal terus ngobrol-ngobrol udah tahu kayak gimana sifatnya gitu kan, aku bisa aja berubah jadi introvert gitu. Lebih banyak diam, lebih suka mendengarkan gitu kan, sedikit berbicara, lebih banyak mendengarkan maksudnya. Gitu. Tapi kalau misalnya sefrekuensi gitu ya, maksudnya sama aku sefrekuensi, ngobrolnya bisa nyambung, pasti tetap banyak ngomong aku, tetap banyak cerita. Untuk Bang Soki, sok bisa ketemu sama apa? Siapa? Dulu kali kalian dulu ya. Monyet. Monyet dan kura-kura. Terima kasih monyet. Oh, baik kali lah kok kura-kura. Nah, ini kalau kalian pernah dengarkan itu apa? Alkisah ya, ada di pada zaman dahulu ya itu. Ini karakter kura-kura, ini monyet kan biasanya kan. Kok pas ngomong monyetnya kok agak gimana gitu ya. Kura-kura. Iya monyet. Iya kan. Tapi di film itu ini, tapi tahu sendiri kan, kura-kura itu ini ya, dia melata. Kok bisa nanam pohon pisang? Nah, itu kalian itu ibaratkan dengan monyet sama kura-kura itu saling ada membantu. Tapi yang kalah pasti monyetnya. Kalau dari segi muka ya Itulah. Oke, balik lagi. Oke. Gak bisa kenal sama ini. Iya, kenal sama Pak itu bisa dibilang sebuah Keajaiban. enggak, Kelucuan. Karena woi, bukan beda konsep itu. Konsep itu udah beda. Nah gini, kelucuannya ini dia bilang kan tadi tuh di awal jumpoan tuh pasti ekstrovert ya untuk sangkatan dia. Ya betul ekstrovert nih. Kemudian nih suatu hari nih, pas satu pagi kami kumpul untuk join. Nah aku ngeluarin HP. Nah dia ambil HP ku foto baru. Dia ambil HP ku langsung difoto gini. Itu posisi gak kenal ya? Gak kenal. Dia ambil HP ya. Maling kok. Aku kan dia main gini. Aku sebenarnya tadi mau bilang itu, cuman udah lah nanti bahas oke aja. Oh gitu. Berawal dari HP itu. Nah, sebuah kelucuan kan. Nah, yang kedua tuh nih di kelas training.
Ini Faiz kan ini termasuk yang paling tua nih antara kami. Jadi kami ada sebutan tuh untuk dia tuh kepala desa atau kepala suku untuk angkatan kami. Jadi misalnya kami ada kesusahan apa gitu, Faiz. kumpulan gitu tuh. Nah itu Faiz tuh, Faiz kepala desa siap nggak? Aman. Padahal dia susah loh. Kepala suku kumpulkan orang aman. Aman aja terus. Aman aja. Aman. Dan itu mabesnya di mana? Panser. Jamaah Panserya ya, jamaah Panserya. Sampai nih kami ada sebutan nih, dupan. Apa itu dupan? Apa itu? Duta Panser. Gak ada hari tanpa ke panser ya guys. Ada slogannya juga loh. Ada Slogannya. slogannya. Faiz datang masalah hengkang. Oh iya. Faiz datang masalah hengkang. Bagi dia guys ya, bagi dia. Faiz datang masalah. Faiz datang, bencana datang. Ada. Bencana yuk. Bencana ya. Bencana yuk. Dari situ kami akrab lah, akrab. Kebetulan kami itu chemistry-nya dapat mungkin ya, dapat sehingga setiap hari dapat kumpul gitulah. Kami dalam satu angkatan itu kira-kira ada 4 orang ya, 5. 5. Awalnya 5. Awalnya 5 kami itu sefrekuensi kemana-mana sama terus. Kemudian mungkin takdir memisahkan kami kan. Pecah, kami dipecah nih. Tapi masih ada satu lagi, panglima kami nggak bisa datang hari ini. Panglima kancil kan. Untuk panglima kancil. Sabar ya. Karena apa? Yang nggak bisa keluar malam harap nonton aja. Jangan dikasih tahu apa inisialnya. Ini ada panglima kancil itu ya. Ketua panglima kancil itu. Panglima kancil saja. Jadi ini ada kura-kura, monyet, ada ada panglima. Jadi lengkap Alkisah itu ada lengkap Alkisahnya itu. Alkisah sih. Mungkin itulah yang bisa buat kami akrab sampai sekarang ini. Karena apa? Julukan binatang gitu. Kura-kura, iya monyet. Oh itu balik. Makasih monyet. Iya kura-kura. Itu Babi nggak masuk. Nggak ada itu. Nggak ada. Ada. Jadi itulah mungkin ya kisah-kisah kami bisa kenal nih sama Faiz. Itu jamaah Panserya itu. Jamaah Panserya ini loh. Jamaah Panserya. Jamaah Panserya diketuai oleh monyet. Itu oleh monyet. Untuk di lain diketuai oleh panglima kancil kan. Paling tua berarti umur berapa? Paling tua Kelahiran waktu tahun itu kebetulan ada kalau nggak salah entah 3 atau 4 orang yang kelahirannya sama tahun kelahirannya sama kayak aku yang 98 kan. Tapi kebetulan aku emang awal tahun kan, pas awal tahun. Jadi aku yang paling tua sih kalau dihitung menurut bulan. Iya. Iya, Yang paling muda ya Sofi lah ini. 2000 berapa? 3. 2005. Bacot. Penipuan ya guys, 2002. Gorengan. Ya, 2000 dapat 2. Sekarang 2000 cuma dapat Itu 1. tahun apa gorengan? Iya. Aduh. Ambil minum, Bang. Ini makanan. Ada kuaci ada. Ini kopi ini. Buka ya. Kopi susu, kopi campur teh tubruk tadi. Ini banyak ini, teman-teman. Semoga aja nggak dengar. Ini banyak kali bro. Dari sana aku ke sana sini. Netizen. Kita lanjut lagi. Nah, jadi kalian kerja itu satu join, satu frekuensi, makanya bareng ini sampai ngecamp datangin OS ini besar ini OS. Obrolan Sejalan. oh sejalan. Biasanya obrolan sesat. Sedikit sesat nggak ngaruh ya guys ya. Obrolan sesat ya. Selain sesat, Suka-suka. Suka. Selain suka-suka. Jangan jangan dulu. Kalau itu jangan dulu. Itu ini bang
Temzon itu kemarin. Ya. Nanti akan tayang berikutnya itu. Tiap minggu depannya kayak tayang itu. Tombol Temzon itu. Nanti kita bikin judul Tombol Temzon. Rahasia negara itu. Rahasia negara. Kalau penasaran pantengin terus di OS. Apa itu maksudnya tombol Temzon itu. Lagi. Oke, lanjut lagi cerita apa nih? Tentang kerjaan. Apa yang di antara kalian berdua itu siapa yang paling kayak ini menyebalkan lah intinya? Lebih ke Faiz ya. Mungkin satunya nih niat dia ke Panser tuh sampai dibuat slogan Duta Panser. Nah. Faiz datang, bencana datang. Faiz datang jadinya. Ya biasanya kalau misalnya kebetulan lagi satu shift kan, pas jam pulang entah itu pagi entah itu shift malam gitu kan, di depan gerbang PT udah aku hadang duluan. Udah aku tungguin begal ya. Udah aku begal duluan. Udah aku todong ya. Udah aku todong duluan. Ayo minggir dulu. Ayo kita ke pasar ayo. Kena tilang ya guys. Aku nggak peduli dia udah ngantuk, udah kebelet berak. Di sana ada toilet, ada apa kan? Minum ayo, udah sana ada. Dari Faiz sendiri untuk topik. Iya. Enggak sih. Enggak ada. Berarti enggak ada. Kalau dari aku sih sebenarnya nggak ada sih. Kalau dari sisi negatif yang nyebelin atau yang bikin aku itu sih nggak ada. Karena aku yang selalu kau susahin. cuman kayak gini aja kadang-kadang infonya nggak jelas gitu loh. Enggak jelas. Bilangnya OTW. Malam ini kemana? OTW kemana? Ya cuma nanyain ternyata hanya wacana belaka ternyata. Bagaikan ibaratnya kayak janji-janji bubur kan ternyata sampai lewat lebaran buburnya cuma itu aja wacana. Janji dia. Sama kayak janji dia. Ya dia lah intinya lah. Pendalam ini obrolan ini. Nanti, Pak. Bukan. Arote kok. Ada cerita apa? Mau langsung ditembak ke sini. Iya. Tembak lah. Langsung panjang ini ceritanya. Oh, agak ini aku denger itu kemarin ya. Si Soki cerita sama aku. Mas, apa apa Faiz ini kalau di rumahku itu ini di depan pintu bengong sambil dengerin itu artinya apa sih ombak segoro gitu kan. Ombak segoro kayak mana ekspresinya? Dengerin musik sambil gini. Ombak dia kesurupan nggak itu? Aku ombak segoro apa artinya itu ombak laut aku bilang itu. Dalam kali lagu itu. Kayak mana ceritanya? Itu lagu paling dalam loh itu. Sedalam lautan Palung apa? Mariana. Sebenarnya gini aku dengerin ombak segoro ini karena dari Mas Anton sendiri sih karena iya kadang-kadang entah Soki entah Panglima gitu kan nyanyi gitu kan aku nanya kan ombak segoro apa sih itu di podcastnya Mas Anton itu yang OS itu kan ombak segoro ya aku dulu pernah dengerin musik kan udah lama nggak dengerin kan makanya aku dengerin emang apa ya kalau misalnya masalah duduk di depan rumah gitu, maksudnya kayak di depan rumah itu sambil dengerin musik, rokok gitu kayak healing gitu lah, kayak healing sendiri. Bukan nggak ada arti mendalam sih. Ya emang sebenarnya jujur aja mikirin sesuatu sih. Tapi iyalah lebih, pasti itu. Iya, tapi lebih ke healingnya sih, lebih healingnya. Emang menikmati waktu aja gitu kan, mumpung lagi santai bisa rokok gitu kan. Berarti kamu tahu maksud bapakmu itu kenapa kok duduk di depan rumah itu? Kalau sekarang tahu lah gimana. Makanya kenapa dulu kan Bapak suka minta diinjek-injek punggungnya ya saya tahu. Minta uang tapi kan. Minta jatah. Minta uang kan tapi. 30 menit 5.000. Kalau sekarang 30 menit 350. Kalau yang itu dibaca. 3 menit. Itu apa itu? Baru gisik. Itu ayam apa kuda? Oseng-oseng udang Mas. Dan itu ada cerita lagi yang seru. Pak Is ini katanya ceritanya lagi dekat sama seorang cewek, ya kan? Seorang cewek. Ternyata ceweknya itu kayak mana ya jadinya? Kalau aku dengar dari Panglima juga ini Soki ini kan dekat sama cewek, tapi di sisi lain cewek itu masih dekat juga sama pacarnya itu atau mantan, entah jadi pacar entah jadi mantan gitu. Kok setolol itu kamu? Kok setolol itu? Untuk sebelum saya jelaskan
jelaskan dari pertanyaan Mas Anton itu ya. Saya kasih tahu dulu. Seorang kesatria itu hanya menjaga sang ratu, bukan untuk memiliki. Wis. Berarti Kalau ratunya satria mati. ya? Satria berarti. Iya. Satria Baju apa satria? Satria baja hitam. Nanti dibikin satria baju hitam nempel. Oh, ini beli kepala kebal. Dia baca hitam. Cuman gini sih sebenarnya sih buat ini sekalian buat pelajaran buat kita semua, buat teman-teman yang nonton lah ya. Kalau misalnya mau memulai hubungan sesuatu sama seseorang ya lawan jenis, terutama perempuan gitu ya. Kali laki-laki. Pastikan dulu seenggaknya perempuan itu emang udah lepas dari masa lalunya, udah benar-benar lepas, udah benar-benar clear, udah benar-benar lepas dari masa lalunya, baru kita memulai hubungan tersebut. Lalu kamu masuk ya. Nah, Itu kenapa kamu kecolongan? Kamu bisa ngomong tapi kamu nggak bisa menjalankan. Itu kayak mana? kalau kata Om Deddy, tolol. Langsung mengaku ya. langsung aja udah. Oke, kayak mana itu, Ki? Terang, Ki. Kayak mana kamu tahu ceritanya kan masalah dia, masalah ini. Kamu pertanyaan kok bisa stolol itu dia? Sebenarnya sih jujur aku senang sih Mas ya. Hmm. Soalnya nih dia dapat cewek nih, dia sombong tuh sama aku. Oh, jadi kurang lah ya. Iya. Dia bilang gini nih. Muka doang ganteng, gak ada yang digandeng. Hebat. Kesombonganmu menghancurkan itu loh, kesombonganmu itu. Ya aku kan heran kan. Heeh. Apa mungkin ya dia pakai pelet? Pelet ikan. Pinjal terbaik, pinjal terbaik. Belum lunas. sejarah nih kan ya. Tapi mungkin lah ya, cewek tuh kan suka cowok yang tinggi, misterius. Tapi kan Ini lepas satria baja hitam. Ini tinggi, misterius, satria baja hitam pakai topeng dia. Gila. Nah itu, aku Mungkin penasaran. bukan lihat dari fisik, mungkin dari lain. Yang penting panjang ya. Entah dari mana gitu. Yang banten ya. Wah, paku payung ya. Fisik kan nggak menentukan. Iya. Kaki panjang, kakinya yang Kaki panjang. Jadi apa yang kamu ngambil kesimpulan kok stolol itu kamu mencintai sampai kamu belain nggak tidur, kamu bela-belain di mana markas kalian? Ngantar lagi dia Mas. Ngantar. Udah kayak ini Gojek gitu. Ini kok jadi ngomong panglima Gojek gitu. Udah gitu. Sampai gini nih Mas. Is, kau pilih tongkrongan atau pacarmu? Sorry, aku mau fokus sama masa depan. Mak. Yang gini kan? Oke, masa depan. Tengok aja nanti. Perasaan nggak ada bilang sih kayak gitu sih. Setiap ajak, ayo kumpul bentar ya, aku ngantar itu dulu. Kemudian dari situ Mas, kami ngerasa itu kayak hubungan pertemanan kami itu antara panglima kura-kura sama monyet. Renggang Mas. Renggang ya. Renggang. Tapi enggak. Tapi tadi dibilang bencana kok malah ditunggu-tunggu gitu kan. Dibilang bencana suruh apa ke panser-panser terus kan dibilang bencana. Ini kok malah jadi kesepian. Kamu tahu? Karena apa? Nggak ada badutnya. Iya, enggak ada lucu sih itu. Nggak ada badutnya. Dia rela ngebadut demi cewek. Aduh, padahal badut tempat kami udah lucu. Enggak harus sama cewek. Untuk Pak Ais kayak gitu kita sampai itulah Heran-heran ya. Herman nggak habis Nurul. Itu leaderku Herman tuh. Leader lainku loh. Heran-heran. Itu berapa lama itu? Jalan berapa lama? Yang Cuman hitungan bulan sih, nggak usah disebut bulan berapa bulan sih, intinya hitungan bulan. ya itulah ayam itulah. Ah itulah. Ya. Tahu ayam warna-warni kan? 3 menit itu. 3 menit langsung kurang enggak lah kalau aku. Oseng-oseng itu. Ini sebenarnya sih kesalahan pertama itu emang karena apa ya, kayak aku tuh terburu-buru, tergesa-gesa gitu loh, berusaha-berusuh, Alon-alon asal kelakon. telur. Ini sebenarnya karena udah efek lama apa sih ya? Emang Lama nggak lama nggak. bukan lama nggak dibelai aja sih. Lama nggak, maksudnya nggak ada kehadiran adanya sosok wanita. Udah lama kan, bertahun-tahun emang udah lama juga habis. Udah lama lah intinya nggak jalin hubungan gitulah. Jadi, mumpung masih ada kesempatan ini kan kayak kasih kode hijau gitu kan.
Makanya udahlah, gas terobos, aku mencintaimu tuh nggak diam-diam, nggak peduli, nggak urusan, langsung bras gitu. Tapi malah ternyata terburu tumbang juga ya, kayak gitulah. Dan ada cerita, kita beralih ke Soki, cerita lucu Soki. Hmm. Soki berapa bersaudara Soki? Yang kencang Soki? Eh, kami ada 9 bersaudara guys. 9 apa 10 Ki? Eh, 9. 9. Dan kamu anak berapa Ki? Kebetulan aku anak ketiga ya guys ya dari 9 bersaudara tersebut. Spill adanya dong. Mau sama adekku yang laki-laki. Sepil adiknya. Dia pedofil guys. Ada cerita lucu dari seorang Soki ini, katanya dulu itu ini, aku masih ingat kayaknya. Dulu ceritanya ini, dia selalu jadi kalahan untuk bapaknya katanya. Kayaknya dulu pernah sekolah kan, dapat beasiswa apa? Bantuan dari sekolahan itu sebesar ini, dikasihkan suruh ngambil sama Soki. Itu malah dibelikan sepatu. Ceritanya kayak mana? Kok kamu belikan sepatu bantuan itu? Setiap itu bapaknya dia diapain nggak tahu. Kita tanya dulu Raya. Gimana Ki? Kok itu cerita dari awal itu gimana? Jadi kan gini nih. Nah, Kebetulan sekolah kami itu kan ada kan bantuan nih sama siswa yang kurang mampu gitu. Kebetulan aku dapat bagian gitu. Nah, suatu hari itu kan dipanggil tuh sama guru, suruh ngambil ke bank gitu. Ke bank. Terus, nih orang tua aku tahu nih aku bakal ngambil duit tuh ke bank itu, uang bantuan. Nah, uang bantuan otomatis kan untuk kami nih yang siswa aja kan. Ya, dilihat pasti siswanya kurang ini nih. Jadi dia mungkin butuh untuk beli ini. Jadi terniat lah aku untuk beli sepatu. Tapi bukan sepatu sekolah. Nah itu kebetulan aku tertarik tuh kan ada tuh sepatu dipajang. Di etalase tuh kan. Etalase toko. Aku lihat harga 99.000. Nah, dan itu dapat bantuan berapa Ki? 360. 360 ya. Waktu itu. Sebenarnya nggak boleh sebut ya mas. Gak apa-apa. Itu bantuan dari sekolah kan. Jadi tuh 99.000 tuh. Berpikirlah, aku udah nggak punya sepatu gereja nih. Soalnya dulu aku ke SMP tuh ya termasuk dibilang rajin ibadah lah. Anak yang anak soleh ya. Enggak, aku Kristen ya, aku Kristen ya. Mama Soki katanya. Penggelapan nama aja. Penggelapan nama ya. Pemalsuan data. Jadi itu ceritanya udah beli nih sepatu tuh. Aku senang lah kan. Pasti setiap anak kecil tuh pasti ada keinginan nih untuk beli sesuatu yang dia pengen ketika dia udah dapat duit nih. Pasti pengen beli sesuatu kan? Nah, aku belilah sepatu nih. Sisa berapa ya? Duit itu sekitar 260-an. Nah, aku ada jual durian nih. Jadi aku inisiatif kan. Biar bapakku nggak marah, aku belikan durian sebagai hadiah gitu. Nah, belilah durian nih yang lumayan besar segini. Harganya 45.000 1 kilo lebih. Jadi itu dikat. Nah, pulang dengan bangganya aku. Sambil gini ya. Pura-pura bawa pura-pura bawa durian. Gitu kan. Gimana pura-pura durian taruh di punggungnya gitu. Terus tuh pulanglah sampai ke rumah. Orang tua udah nunggu kan dengan muka berharap gitu. Begini. Oh, berarti itu posisinya udah tahu orang tua kalau dapat bantuan. Udah. Oh. Ya. Jadi itu orang tua berharap kan mungkin ya kebutuhan rumah ya. Iya. Nah, aku keluarin lah duit. Nah, dalam hatiku juga masih berpikir gini, aku simpan 50.000 untuk jajanku seminggu. Ada korupsimu ya. Jiwa korupsimu itu udah ada dari dulu ya. Sebenarnya bukan jiwa korupsi sih. Gimana? Terlebih kami itu nggak pernah diajarin untuk minta jajan sama orang tua. Kamu inisiatif lah ini. Inisiatif kan. Untuk seminggu bisa ini gue bilang. Bisa untuk seminggu nih. Terus? Jadi total semua itu 99, 45 ditambah 50 udah habis 200-an lah ya. 200. Jadi sisa 190. 160-an mas. 160-an. Jadi itu orang tua tuh berpikir aku masih utuh duit. Jadi pas nih aku masuk rumah, aku bawa durian dengan bangganya kan. Pak, aku pulang gitu. Terus dia lihat nah, kayak mana? Udah pak, ini durian pak.
dengan muka polos semua. Durian. Iya. Mana lo uang itu? Kata bapakku gitu. Ini Pak. Terus aku masuk kamar nih dengan senang bawa sepatuku. Pas aku keluar, duriannya udah dilempar. Suh. Gitu ya, ada. Kayak Ada angin gitu lewat kan, ya? angin lewat. Angin lewat. Lempar durian kuat. Apa dia bilang? Anjing kok. Berarti dia yang anjing. Anak anjing. Yang gitu. Agak bener. Nggak tahu diajar loh. Kau nggak berpikir kau uang itu untuk apa? Iya Pak, tadi aku beli sepatu Pak. Hah, kau beli lagi sepatu? Parah guys. Pokoknya hari itu aku udah habis kena bumbam. Bumbam ya. Pelajaran yang Jadi ganteng ya, Ki. pelajaran untuk kawan-kawan semua tuh. Jika kita dapat sesuatu tuh, utamakan dulu orang tua. Ya. Berarti emang betul kata-kata PNP. PNPP. Paksa N paksa. Makanya jadi ganteng. Dipaksa-paksakan mukanya kan biar jadi ganteng gitu kan. Beneran hasilnya. Itu kisah lucu guys. Tapi itu memang bapakku tuh tipe orang yang militer kali ya. Militer ya. Iya. Kopassus Tegasnya. berarti. Tegasnya melebihi Kopassus malah. Aku hampir dibunuh, Cok. Mati. Kayak mana itu ceritanya itu? Enggak, ini. Ada cerita ini lagi. Katanya kamu nggak salah apa-apa kok kamu kena salah itu kayak Nah, gitu. iya, mungkin tuh dalam faktor keluarga ya. Faktor keluarga itu yang paling tua pasti yang tahu segalanya. Sedangkan kamu itu anak ketiga loh. Anak ketiga sedangkan kakakku dua di atas. Nah, kebetulan yang kakakku yang dua ini di atas ini lagi masak mungkin ya. Jadi dibuat Cewek semua. ya dibuat kalian tuh buat anak kalau saya nggak sih sama anaknya. Ada nih kelakuan orang tua nih. Nggak kita bilang itu bapak siapa, tapi bapakku udah kayak gini nih, kan terlalu militer mungkin ya. Adikku yang balita, masih bilang balita sih. Nah, dia nangis nih. Kebetulan tuh keadaan tuh maghrib menjelang malam, hujan lagi. Adikku nih nangis terus, nangis. Nah, kan mamaku udah berusaha diamin nih. Diam, dia apa aja. Enggak berhenti. Ya namanya juga anak kecil ya. Mungkin dia apa gitu, entah terkilir badan dia kan kita nggak tahu. Datang bapakku, dia bangun, diambil adikku dilempar ke alam. Hah? Itu posisi hujan apa enggak? Posisi hujan mas, Ayo, gerimis. Di depan ini. Di Iya, depan rumah. diambil dilempar. Udah kayak ini barang aja. Iya, dilempar gitu. Ya, kasihan. Aku sih kasihan. Cuman dulu aku jatuhnya juga aku masih SMP. Takut-takut gitu Takut ya. orang tua juga. Jadi mamaku langsung inisiatif bukan kabur sih, lari langsung ngambil adikku yang tadi. Itu adik keberapa? Itu adik ketujuh. 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 Jadi itu kasihan sih. Sekarang lah dia jadi kayak stunting gitu. Waduh. Cowok ya? Iya, pertumbuhannya agak terhambat jadinya. Makanya aku bilang, ini untuk pesan untuk orang tua. Itu kasihan loh, anak-anak balita digituin. Itu pas dia digituin tuh kepalanya lecet, Mas. Kegores gitu kan, pasir. Kasihan sih, jatuhnya kasihan. Jadi sebenarnya itu nggak aku bercandain, cuman kasihan aja kan. Jadi kalau aku ingat gitu kan, suka emosi aku sama bapak gitu kan. Makanya, pesan aja sih untuk orang tua. Kalau emang nggak pengen punya anak ya pakai pengaman aja udah. Kasihan. Itu anakmu. Ayo pesan untuk ini, untuk adik-adikmu itu kayak mana? Dengan sikap itu apa kamu ini positifnya lah, nilai Ya, positifnya untuk Positifnya ya kita tahu buat ya. adik-adikmu lah, pesan untuk adikmu lah. Ya sekarang kebetulan nih mas, kami semua tuh anak laki-laki itu dijauh lah ya dari kata manja atau selalu kasih tangan ke bawah untuk minta sama orang tua, nggak pernah sih mas. Mau kami sekolah, mau kami kemana pun kami nggak pernah minta tangan dari orang tua kecuali orang tua kasih ya. Ini pun kami nih, setiap 1 bulan sekali tuh kami cuma dikasih 20.000 jajan selama sebulan. Bayangkan, tapi kami udah senang kali tuh. Nah 20.000 itu pun cuma habis dalam 1 hari juga. Jadi sebulan lain kami nggak jajan. Cuman dikasih makan di rumah aja. Jadi makan, udah berangkat sekolah. Pokoknya kau dia makan. Kalau kau nggak mau makan ya kau kerja, nggak usah sekolah. Kalau minta jajan terus. Jadi
sehingga karena sifat orang tua kami memang kayak gitu ya, kasar dibilang tapi ya berdampak positif sama kami. Lebih kuat lagi gitu. Adik-adikku pun ya mungkin aku nggak bisa kasih motivasi karena udah termotivasi sendiri kan karena kelakuan orang tua kami kayak gitu. Ya pasti satu-satunya kata yang nggak bisa kami apain, nggak boleh kami tiru tuh sifat bapak kami kayak gitu. Cukup orang tua kami yang kayak gitu, jadi kami untuk adik-adikku semua ya udah tahu. Ya aku sebagai abang juga sering ngasih contoh juga sih, contoh yang bagus untuk selalu berusaha, jangan pernah menyerah. Ya nggak biar bisa kayak aku sekarang nih, walaupun nggak ada siapa-siapa di mana-mana pasti bisa hidup kan, itulah contoh adik-adikku, jangan pernah menyerah. Kalau untuk mental sifat apa udah terlatih sih kita dari kecil, jadi Latih patah hati. nggak ada manja-manjanya kita. Oh, terlalu patah hati. Oh, manusia ini. Wah, ya itulah kira-kira untuk masalah keluargaku sih bisa dibilang agak keras lah dikit. Cuman dari kerasnya keluarga kami timbullah jiwa yang kuat. Ya, kuat dalam segala hal. Mana lagi? Nias Pride. Iya. boleh. Kebetulan aku juga suku Nias. Marga apa sih? Agak langka sih, Hura. Hura. Berarti dari Rusia kan? Baru mau aku bilang. Itulah guys. Saya keluargaku yang agak Ya, gampang dikit lah. belok dikit nggak ngaruh lah. Iya. Mungkin karena ini sudah malam, ombak semakin tinggi, omongan semakin melantur kemana-mana. Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Apa tuh? Yang listrik. Ya. Tunggu aja keseruan berikutnya. Kita mungkin akan cerita satu persatu dari Sofi. Ceritanya kan itu baru sebagian, berapa persen dari cerita lucu-lucunya tentang pendidikan bapaknya itu militer secara Kopassus, Intevip. Itu Intevur. Itu mungkin baru sedikit. Besok kita mungkin ada kesempatan lagi, kita undang lagi dari kura-kura dan monyet juga ini. Oke, masih di channel ini, jangan lupa bosan-bosan nengok ini. Tetap di OS obrolan sejalan.